Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Agnos Subagja dari Psikologi UHAMKA. Judul penelitian yang saya teliti yaitu tentang hubungan nomofobia dengan subjective well-being pada mahasiswa aktif. Berikut ada jumlah pengguna smartphone di Indonesia. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019, kita lihat peningkatannya cukup signifikan, yaitu yang dimana pada tahun 2016 menyentuh angka 62,5 juta, di tahun 2017 74,9 juta, 2018 83,5 juta, dan 2019 92 juta. Nah, angka tersebut jika kita kalkulasikan yaitu berjumlah 312.900.000. Lalu ada jumlah pengidap nomofobia di Indonesia menurut Prasetyo dan Ariana. Nah, pada tahun 2013 ini di range usia 18 sampai 24 tahun menyentuh persentase sebanyak 75% dan meningkat di tahun 2014 menjadi 84% di range usia 19 sampai 24 tahun. Nah, nomofobia itu sendiri apa sih maksudnya? Nah, nomofobia itu sendiri merupakan kecemasan atau suatu respon yang timbul saat seseorang itu tidak menggunakan smartphone. Maksudnya apa? Di sini bisa kita lihat bahwa orang yang mengidap nomofobia ini dia dia merasakan kecemasan karena tidak mampu atau tidak dapat berkomunikasi melalui smartphone atau internetnya. Jadi biasanya orang yang mengidap nomofobia ini dia tidak bisa mendapatkan sinyal, dia tidak dapat menerima panggilan, pesan, email, SMS dan lain-lain yang menimbulkan kecemasan atau ketidaknyamanan saat dia tidak menggunakan smartphone-nya. Nah, selanjutnya subjective well-being itu merupakan gambaran luas yang mengacu pada seluruh keadaan mengenai evaluasi kehidupan seseorang. Nah, maksudnya di sini apa gambaran luas? Maksudnya di sini merupakan suatu proyeksi atau merupakan suatu gambaran gitu, maksudnya deskripsi tentang kehidupan seseorang, biasanya ini kehidupan seseorang itu kan tidak jauh-jauh atau lekat dengan pengalaman emosional, kepuasan, afek positif, dan afek negatif. Nah, nanti afek positif dan afek negatif bakalan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada dimensi nomofobia dari Yildirim. Nah, yang pertama ini not being able to communicate atau tidak dapat berkomunikasi. Jadi di sini dimensi ini atau aspek ini mengacu pada rasa cemas ketika individu atau seseorang itu mulai kehilangan komunikasinya secara instan dengan orang-orang dan tidak bisa menggunakan layanan yang ada pada smartphone-nya. Jadi untuk dia tidak mampu, dia tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang secara instan gitu. Nah, yang kedua adalah losing connectedness atau merasa kehilangan koneksi. Nah, di sini orang-orang yang merasa kehilangan koneksi ini dia mengacu pada perasaan cemas pada individu ketika smartphone itu tidak memiliki konektivitas atau tidak bisa dikatakan tidak memiliki jaringan atau tidak memiliki sinyal. Atau bisa jadi sinyal tersebut atau jaringan tersebut terputus dari layanannya. Jadi ketika jaringan atau koneksinya terputus, maka kegiatan seseorang, kegiatan online
Maksudnya, kegiatan individu atau seseorang yang menggunakan smartphone ini pasti terputus juga secara online, gitu. Nah, selanjutnya ada not being able to access information atau tidak dapat mengakses informasi. Nah, di sini, eee, orang yang tidak dapat mengakses informasi ini, dia, apa ya, mencerminkan ketidaknyamanannya karena, seseorang atau individu tersebut kehilangan akses untuk mendapatkan atau, mencari informasi, mencari berbagai informasi gitu. Maksudnya, eee, dengan dia tidak dapat mengakses informasi kan pasti, dia sulit sulit untuk mencari informasi atau mendapatkan informasi. Nah, orang tersebut, eee, apa namanya, sulit jadinya, apa namanya, timbul, nomophobia gitu. Nah, selanjutnya ada giving up convenience atau kehilangan kenyamanan. Nah, di dimensi ini atau di aspek ini, dia berhubungan dengan perasaan, menyerah ya, bisa dikatakan menyerah pada smartphone-nya atau, dia smartphone ini telah memberikan kenyamanan, smartphone ini sudah memberikan, rasa kesenangan. Nah, ketika, eee, dimensi ketiga yang di atas ini sudah, apa namanya, sudah hilang, maka, si individu ini atau si seseorang yang mengalami nomophobia ini bakalan, kehilangan kenyamanan dalam mengakses, smartphone-nya. Nah, selanjutnya ada, aspek daripada, apa namanya, subjective well-being. Nah, yang pertama ini ada life satisfaction atau kepuasan hidup. Nah, di dalam life satisfaction ini merupakan, ya, individu itu, dapat menilai kondisi kehidupannya. Jadi, eee, di mana dia, bisa menentukan, kepentingan dari, kondisi-kondisi yang ada pada kehidupan, individu tersebut. Nah, selanjutnya ada afeksi positif. Nah, afeksi positif ini, merupakan, apa ya, reaksi seseorang terhadap, peristiwa-peristiwa yang bisa menunjukkan, bahwa hidup itu, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu, afek positif. Nah, kalau misalkan, ini yang ketiga, rendahnya afeksi negatif, itu kebalikannya dari, afeksi positif. Jadi kebalikannya, yang di mana, apa namanya, hidup itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari nomophobia. Nah, secara psikologis juga pasti, pola tidur dari, seseorang ini bakalan terganggu, dan menimbulkan, stres, bahkan kecemasan. Selanjutnya, dampaknya juga, berakibat pada, fisik dan kesehatan. Jadi penurunan aktivitas fisik, itu berupa kayak misalkan ketika kita terlalu lama berbaring, di tempat tidur dan menggunakan smartphone, terlalu lama, pasti kan kita suka, mengalami, rasa sakit pada bagian tulang atau bagian eee, tubuh belakang, itu suka pegel-pegel. Nah, selanjutnya ada kanker otak, itu, timbulnya dari, radiasi sinyal. Berikut juga pada, akademis, sudah pasti, kalau misalkan fisik dan kesehatannya menurun, pasti kinerja akademisnya itu menurun juga. Itu, bakalan mengganggu atensi pada kegiatan belajar dan mengajar, gitu. Terus secara sosial juga orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang berinteraksi dengan maksudnya orang-orang yang mempunyai, apa namanya, mempunyai nomophobia, pasti dia juga jarang berinteraksi atau jarang, bersosialisasi, bahkan, berorganisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, alasan peneliti memilih judul ini kenapa? Karena, saya sebelumnya itu, mendapatkan, eee, kelas kuantitatif atau pada mata kuliah kuantitatif itu kita, dituntut untuk belajar, mencari belajar, membuat
sebuah penelitian. Nah, yang dimana penelitian itu bakalan lanjut pada tahap seminar proposal ini dan bakalan lanjut ke skripsi. Nah, itu tentang gadget. Makanya saya eh, lanjutkan, saya garap. Setelah itu, kenapa bisa jadi nomofobia? Karena saya bimbingan dengan dosen pembimbing dan dosen pembimbing merekomendasikan tentang nomofobia ini. Nah, selanjutnya kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa ini sangat berpotensi sekali mengidap nomofobia. Kenapa? Karena sering sekali mahasiswa ini menggunakan smartphone-nya. Nah, kalau misalkan mahasiswa ini tidak bijak dalam menggunakan smartphone-nya, pasti dia eh, mempunyai hubungan sosial yang bisa dibilang kualitas hubungan sosialnya itu kurang gitu. Terus dia terlalu nyaman, dia terlalu suka dalam menggunakan smartphone-nya gitu. Nah, selanjutnya ada makanya timbul atau munculnya itu subjective well-being untuk mengevaluasi hidup mahasiswa. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui hubungan nomofobia dengan subjective well-being pada mahasiswa. Selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian menggunakan kuantitatif dan mencari hubungannya itu korelasi. Instrumennya itu skala nomofobia kuesioner yang dikembangkan oleh Hilgrim. Terus skala satisfaction with life scale yang dikembangkan oleh Liner dan skala positive and negative effect scale yang dikembangkan oleh Watson. Nah, ini yang kedua ini merupakan alat ukur daripada subjective well-being. Nah, teknik analisanya kita menggunakan SPSS versi 22 dan populasi dan sampel ini kriterianya kita menggunakan proposition sampling dan mahasiswa aktif 18 sampai 27 tahun tidak nyaman saat tidak menggunakan smartphone. Nah, hasil uji validitas dan reliabilitasnya itu nomofobia dengan proba alpha itu 0,919 dan subjective well-being proba alpha-nya itu 0,754. Berikut ada hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan analisa Pearson correlation antara nomofobia dengan subjective well-being, kita lihat didapatkan koefisien R sebesar 0,340 dengan probability value-nya sebesar 0,000 yang berarti terdapat korelasi atau terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya saya menggunakan saya melibatkan responden sebanyak 150 yaitu mahasiswa aktif yang tentang usianya 18 sampai 27 tahun. Nah, dengan jumlah laki-laki 47 dan perempuan 103. Kesimpulannya, jadi kesimpulan penelitian saya ini mahasiswa itu cenderung menghabiskan aktivitasnya itu atau banyak menghabiskan aktivitas itu menggunakan smartphone. Nah, dengan banyaknya dia menghabiskan aktivitasnya menggunakan smartphone, itu dapat memicu terjadinya gangguan nomofobia. Jadi berkaitan. Jadi ada korelasinya dengan peningkatan subjektif well-being pada mahasiswa aktif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.